Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Ainuninayatun dengan stambuk A111200055. Saya dari Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi kajian lingkungan hidup untuk memenuhi tugas dari Bapak Samsuriwal, SPD MPD. Yang pertama, pertemuan ke-9, kriteria kawasan konservasi. Yang bagian A, penetapan fungsi kawasan. Ada 3 kriteria konservasi bagi perlindungan jenis dan komunitas. Yang pertama, ada kekhasan. Yang kedua, keterancaman. Yang ketiga, kegunaan. Kemudian, ada juga beberapa yang digunakan. Yang pertama, pendekatan jenis atau spesies, pendekatan komunitas dan ekosistem, dan juga ada pendekatan kawasan dan manusia. Kemudian ada juga kawasan konservasi berdasar pedoman penetapan kriteria baku KKL yang dikeluarkan Ditjen PHPA 1995. Yang pertama itu keunikan, laju kepunahan, keutuhan sumber daya, keindahan alam, kehendak politik, nilai sejarah, kelangkaan dan kenyamanan. Terus bagian B ada kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi. Yang pertama itu ada kriteria ekologi, yang kedua ada kriteria sosial, ada ekonomi, regional, dan pragmatik. Terus ada bagian C yaitu penetapan kawasan konservasi. 1. Fungsi penetapan kawasan konservasi. Yang kedua, pendekatan penetapan kawasan konservasi. Terus bagian D, tahapan perencanaan kawasan konservasi. Yang pertama itu ada identifikasi isu, pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga ada penyusunan profil kawasan konservasi. Bagian E, zona pemanfaatan terbatas. Ada beberapa juga. Yang pertama itu ada perlindungan habitat dan populasi, pariwisata dan rekreasi. Ketiga ada penelitian dan pengembangan. Yang keempat ada pendidikan. Terus lanjut ke pertemuan ke-10 itu ada materi pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Bagian A, pengelolaan kawasan lindung. 1. Ruang merupakan sumber daya bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung fungsi pelestarian. Terus yang kedua ada ruang kondisinya. Semakin terbatas, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan berkelanjutan dan terpulihnya fungsi pelestarian. Yang ketiga, perlu ada kebijakan pengembangan pola tata ruang, salah satunya dengan menetapkan kawasan lindung. Bagian B, tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung. 1. Mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah bagian A, mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah air, iklim, tumbuhan, dan sebagainya. Bagian B, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Yang bagian C, pembagian kawasan lindung. Kawasan lindung terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kawasan memberikan perlindungan kawasan bawah, kawasan pelindung setempat, kawasan suaka alam dan gagar budaya. Yang keempat ada kawasan rawan bencana alam. Bagian D, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya. Yang pertama ada kawasan hutan lindung, kedua kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Bagian E, kawasan perlindungan setempat. Yang pertama itu ada sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air. Bagian F, pengendalian kawasan lindung. Dalam rangka pengendalian kawasan lindung, maka beberapa hal berikut tidak boleh dilakukan. Yang pertama, di dalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya.
Yang kedua, kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, apabila menurut analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung, harus dicegah perkembangannya. Terus ada pertemuan ke-11, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. 1. Lingkungan hidup atau environment, atau kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Yang kedua, sumber daya alam, segala unsur lingkungan biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, ada klasifikasi sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi 2, yaitu tidak dapat diperbaharui, tembaga, besi, emas, batu bara, minyak, dan lain-lain. Yang kedua, dapat diperbaharui, hutan, hewan, air, tanah, dan lain-lain. 4. Prinsip pengelolaan lingkungan adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya tatanan ekosistem. Yang kelima, ada komponen lingkungan yang terdiri atas fisik kimia atau air, tanah, udara, dan kombinasinya. Yang kedua, ada biologi, flora dan fauna, serta mikroba, sosekbud, sosek, dan sosbud. Terus ada Kesling-Mas atau Kesling dan Kemas. Bagian yang keenam ada pembangunan. Proses pembangunan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera, lahir dan batin. Yang ketujuh, terus ada 3 pilar orientasi atau dimensi pembangunan berkelanjutan. 3 pilar tersebut adalah ekonomi atau growth, terus ada sosial, stabil, harmonis, dan sejahtera. Yang ketiga ada ekologi, aman dan lestari. Selanjutnya ada 5 pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yaitu ekonomi, perkembangan lingkungan, penegakan hukum, sosial, dan yang terakhir ada ekologi, aman, dan lestari. Yang kedelapan, ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, terdapat beberapa prinsip penting. Yang pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua, ada pembangunan harus tetap mempertahankan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungnya. Yang ketiga, ada setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada. Lanjut yang ke-9, tantangan abad 21 di Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan. Yang kedua, luas hutan semakin menyusut. Yang ketiga, berkurangnya sumber daya air dan pencemaran air. Yang keempat, pencemaran udara. Yang kelima, ada perluasan pemukiman kumuh dan meningkatnya pengangguran. Lanjut ke pertemuan 12, ada dampak pembangunan. Dampak pembangunan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perubahan iklim, yang kedua ada pencemaran, yang ketiga disaster atau bencana, dan yang keempat itu ada konflik sosial. Nah, yang pertama ada perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada perubahan pola curah hujan, yang terus ada peningkatan muka air laut, terus ada kepunahan spesies, suhu tinggi, es kutub menyusut, badai kuat, gelombang panas, penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi, pergeseran habitat, dan yang terakhir ada kebakaran. Lanjut yang kedua, pencemaran. Pencemaran juga dampaknya dibagi menjadi beberapa itu. Yang pertama ada bagi kesehatan, berdampak pada ekosistem, dan juga yang terakhir ada berdampak pada pertanian. Yang ketiga, disaster atau bencana. Disaster atau bencana juga mempunyai dampak. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan, infrastruktur, kehidupan, dan perekonomian. Yang keempat, ada konflik sosial.
Dampak dari konflik sosial ini juga dibagi dalam beberapa. Yang pertama ada keretakan hubungan antar kelompok. Yang kedua ada perubahan kepribadian dalam individu. Yang ketiga ada kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Terjadi dominasi dan penaklukan. Yang terakhir ada pertemuan 14 dan 15, yaitu pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. 1. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama pada aspek yang pertama, gaya hidup, bahan toksik, dan bahasa fisik, dan yang terakhir ada keadaan lainnya. Yang kedua, ada tingkat perhatian terhadap kesehatan lingkungan, dibagi menjadi beberapa, yaitu ada drive survival. Yang kedua ada control of disease. Yang ketiga ada efficient performance. Yang keempat ada comfort. Yang kelima ada human survival. Terus bagian yang ketiga ada tingkatan kesehatan lingkungan di dunia, dibagi menjadi 3, yaitu tingkatan kelangsungan hidup dasar dari kualitas lingkungan sudah dapat dicapai. Yang kedua, namun malaria dan malnutrisi tetap merupakan masalah ekstensif. Yang ketiga, ada peningkatan penggunaan bahan B3 menyebabkan penyakit degeneratif dan kanker. Yang poin keempat, itu ada hubungan manusia dan lingkungan. Status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Berikut gambar hubungan manusia dan lingkungan. Yang pertama itu ada sistem penyangga kehidupan mengalir pada aktivitas manusia, residu dan limbah mengalir pada sistem penyangga kehidupan, dan juga mengalir pada aktivitas manusia. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.